Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan bot Telegram menggunakan PyCharm dan menggunakan bahasa program Python. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat contohnya seperti ini. Nah, sebelum membuat bot Telegram, diharuskan menginstal PyCharm dan Python. Python itu aplikasinya kayak gini. Python itu bukan aplikasi tapi kayak semacam library gitu. Library Python, bahasa program Python kayak gini. Itu bisa di-download di python.org. Nah, kalau sudah diinstal keduanya, langsung kita bisa sebelum itu kita harus membuat bot Telegram terlebih dahulu. Nah, bot Telegramnya itu kita bisa bikin atau bot kosongnya itu di bot Father. Nah, karena sebelumnya saya sudah buat, jadi nama bot Telegram yang saya buat itu adalah Starbucks Belajar Bot. Nah, ini deskripsinya bot untuk pembelajaran RPL. Ini foto profilnya, ini bisa. Jadi dia bot Father ini bisa buat ngedit foto profil, ngedit deskripsi, dan selain sebagainya. Nah, di sini saya sudah membuat botnya kayak gini. Ini kalau udah dibuat botnya itu tampilannya seperti ini dan dia bisa dicari di sini. Nah, kayak gini. Kalau sudah kita klik, nanti kalau awal-awal dia muncul kayak gini. Nah, ini di awal ini start dia belum bisa muncul. Kenapa? Karena di sini masih bot kosong, belum diisi oleh kode program atau belum diisi oleh perintah-perintahnya. Nah, di sini caranya itu kita buatnya di PyCharm. Nah, di sini kita terlebih dahulu menginstal beberapa library yang kita butuhkan itu MySQL Connector dan PyTelegram.api. Nah, itu saya sudah mendownloadnya sebelumnya. Nah, kalau sudah di-download, kita mulai mengoding dan misalkan import. Nah, import di sini import telebot. Nah, import telebot itu untuk mengimport library telebot yang tadi kita install Telegram bot. Nah, kalau import MySQL ini untuk MySQL Connector. Nah, sebelumnya di sini ada data-data SQL-nya. Datanya itu berupa nama-nama data siswa kayak nama, NIPD, nomor alamat siswa, penjurusan siswa kayak gini. Ini sebelumnya udah dibuat buat tabelnya, database-nya di DB siswa dan nama tabelnya itu tabel siswa. Ini ada beberapa ada data-data siswanya. Kalau sudah, kita masuk kembali ke PyCharm. Nah, di sini from date time import date itu sama from date time import date time itu untuk membuat tanggal sekarang. Contohnya kayak gini, tanggal sekarang. Nah, kayak gini. Hari ini tanggal 2020. Untuk misalkan kayak perintah gitu, kayak balasannya dari bot. Dia ngasih tahu kalau sekarang tanggal berapa, jam berapa. Seperti itu. Nah, import my token ini tuh dari sini, my token PY. Nah, isinya itu adalah token yang diberikan oleh bot Father tadi. Nah, bot Father itu ngasih token HTTP API kalau nggak salah deh. Ya, HTTP API. Nah, tokennya kayak gini. Nah, ini tokennya itu bisa digunakan oleh semua orang. Karena di sini it can be used by anyone to control the bot. Jadi bisa digunakan untuk mengontrol bot yang sudah dibuat ini. Jadi kita masukin di sini tokennya, pakai bikin variabel baru nama token, dan ini sapa ini itu variabel untuk membuat sapaan. Misalkan kayak awal kayak gini, halo, saya kayak sapaan gitu, sapaan dari botnya. Nah, kalau sudah, kita langsung ngoding token my token. Ini dari untuk mengambil data tokennya. My bot ini variabel baru untuk telebot. Ini juga memproses tokennya. Ini my DB SQL ini untuk memproses database atau import dari database. Database-nya namanya apa? Misalkan data siswa. SQL ini juga from telebot import API helper.
ini buat token juga. Nah kalau time now ini buat tadi yang tanggal itu, yang buatnya ngasih tahu sekarang tanggal berapa. Ini pakai datetime time now, ini variable time now sama dengan datetime titik now, berarti sekarang. Dan di sini ada class namanya mybot, isinya itu kayak fungsi gitu, fungsi init self. Nah selfnya itu message. Nah message itu adalah pesan yang akan dikirim bot ketika kita mengirim komen. Misalkan di sini komennya start atau help, nanti dia di sini ada fungsi baru start message. Nah isinya apa? Misalkan text. Nanti botnya bakal di sini mybot reply to message text. Nah variable text yang ini itu isinya kayak isi pesan balasan botnya. Kalau misalkan kita habis klik komen start help. Nah di sini kalau mybot message handler yang ini itu untuk data siswa, pesan data siswanya. Kalau yang ini tadi untuk halo selamat atau sapaan dari botnya terlebih dahulu pas di start. Nah kalau ini komen untuk data siswa, jadi untuk melihat data siswa, komen untuk melihat data siswa. Dan di sini ada dev menu data siswa message. Nah isinya apa aja, mau dikasih apa aja isinya. Misalkan query select NIPD nama kelas from tabel siswa, karena kita ngambilnya dari NIPD nama kelas. Kalau kita ngambil semuanya itu dia bakal kurang rapih, makanya dia ini ngasih ini data siswa NIPD nama kelas from tabel siswa. Nah SQL execute berarti execute query yang tadi. Nah data ini itu adalah untuk mengambil data dari database, semua data dari database. Nah jumlah datanya ini itu untuk memproses jumlah datanya berapa. Kan di sini yang dipilih itu NIPD nama kelas, raw count-nya berapa, berarti raw count-nya 3. Nah ini data if jumlah data ini logikanya. Dan ini tuh untuk merapihkan outputnya. Kalau sebelumnya itu outputnya itu kayak gini, dia itu tuh masih ada koma, masih ada tutup kurung, masih ada buka kurung, masih ada string di sini. Nah ini kan tidak efisien atau tidak rapi. Nah kita rapi menggunakan ini for data replace apa, replace misalkan mau replace tuh buka kurung terus diganti sama koma diganti sama spasi. Nah kalau else kalau misalkan nggak ada data, kalau misalkan datanya itu nggak ada, terus nanti dia ngeprint data kosong, nanti dia reply-nya ini mybot reply itu buat balasannya dari si bot ini, data sini. Nah kalau udah nanti print nah ini buat di terminalnya, dia ngasih tahu kalau misalkan botnya sudah berjalan, contohnya kayak gini. Nah kalau udah bot sedang berjalan nih, berarti kita langsung bisa pakai botnya. Contohnya kayak gini, misalkan start. Nah dia muncul kayak gini kan, halo saya Starbucks bot pembelajaran RPL. Adminnya dan developernya itu username saya, username telegram saya. Ini SMK Taruna Bakti, tanggalnya tadi, tanggal sekarang berapa, berarti kita pukul 18.21. Karena tadi kita ingin melihat data siswa, berarti kita tulis komen data siswa, nanti dia muncul data siswanya kayak gini. Nanti dia juga muncul di sini. Walaupun nggak ada ini, tapi nah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembuatan atau cara pembuat bot bot Telegram menggunakan PyCharm dan Python. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari sisi kata, dari sisi
kode program mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.